Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Kita diberikan Allah suatu kesempatan untuk mengkaji dari Al-Qur'an ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan anak-anak kita yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi hafidz Al-Quran yang juga ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di sisa-sisa umur kita, sehingga kita bisa mengisi dengan ketakwaan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ajal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan barakallah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya sudah diwisuda, wisuda tahfidz ya. Jadi wisuda ini bukan wis sudah. Artinya wisuda itu kalau sudah selesai belajar tahfidz kemudian sudah enggak menghafal lagi. Jadi wisuda ini adalah kita jadikan sebagai momentum bagaimana kita mensyukuri sudah belajar Quran, kemudian melanjutkan kembali untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara mungkin selaku orang tua juga ya, orang tua dari anak yang alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, diberikan anak yang menyelesaikan ujian akhir tahfidz ya, 30 juz. Yang kemarin baru saja anak saya yang di IMSI 30 juz juga. Sebagai suatu keresahan, berawalnya dari gitu. Dan ini juga berlanjut, kami sebagai pengelola rumah tahfidz juga sering membina dari para asatidz, kemudian juga para santri rumah tahfidz dan beberapa yang lain sebagaimana kurikulum tersebut di atas. Kemudian ada beberapa nasihat-nasihat dari para ulama dan mungkin juga terlintas pada saat saya membuka YouTube atau membuka beberapa situs atau channel. Suatu pernyataan dari ulama yang itu sampai sekarang itu benar-benar membuat saya menjadi agak mengganjal dan resah. Kenapa? Karena saya mempunyai anak seorang yang hafidz Quran. Perkataan dari Fudail bin Iyad, yaitu adalah seorang tabi'ut tabi'in, dia mengatakan bahwa innamal unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadzan nasu qira'atahu amalah. Ini karena perkataan ini membuat kami gelisah sehingga terpaksa hafal. Karena saya mengulang-ulang. Ya. Sesungguhnya innamal unzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan adalah untuk diamalkan. Fattakhadzan nasu qira'atahu amalah. Tapi manusia kemudian dia berhenti pada qira'atu amalah.
Qiraah itu adalah bagian dari mengamalkan Al-Quran, tetapi bukan merupakan goal utama atau tujuan utama seseorang mempelajari Al-Quran. Ini saya dengung-dengungkan pada anak saya, Le, kamu sudah selesai hafal Quran, tapi belum selesai hafal Quran itu. Karena Quran itu harus masuk ke dalam hati, kemudian berbuah menjadi akhlak. Ini saya dengung-dengungkan terus supaya memang Al-Quran itu harus berbuah menjadi akhlakul karimah. Kemudian di dalam Al-Quran di berbagai macam ayat sering kita jumpai dzalikal kitabul la raiba fih, dan berbagai macam ayat, maka Al-Quran fungsinya adalah sebagai petunjuk. Apa itu petunjuk? Kalau saya membuat suatu perumpamaan gini, kita membeli suatu mesin cuci, ada namanya petunjuk penggunaan. Hanya orang-orang yang mampu menjalankan mesin cuci itu adalah orang-orang yang faham. Meskipun ngapunten hafal, tetapi kalau tidak memahami maka tidak akan mampu untuk menjalankan mesin cuci itu. Al-Quran adalah petunjuk untuk menjalankan alam dan seisinya ini, maka target goal utama adalah bagaimana kita bisa mengamalkan. Kalau kita di dalam membuat suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi ya, ada visi, misi, kemudian goal utama atau target, maka berbeda goal akan berbeda program, turunannya dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Ini sebagai suatu introspeksi kami sebagai orang tua juga, pengelola, dan sebagai refleksi kami sebagai pengelola dari rumah tahfidz. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini juga membuat saya terngiang-ngiang juga. Bagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa inna sa'uba alaina hifdzu lafdzil Quran. Sesungguhnya kami disusahkan untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Quran. Wa sahula alaina amalu bih. Dan kami dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Ini sekelas Ibnu Mas'ud, yaitu sahabat. Sahabat yang sudah interaksi dengan Rasulullah. Orang Arab yang dia mengatakan saya disusahkan, susah untuk menghafalkan lafaz-lafaz Quran, tapi dia lebih dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Wa inna mamba'dana, dan akan ada nanti golongan sesudah kami yashulu alaihim hifdzul Quran, mereka dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, wa yas'ubu alaihimul amal, dan disusahkan atau disulitkan untuk mengamalkan Al-Quran. Ini adalah suatu juga yang terngiang-ngiang di di pikiran kami sebagai orang tua, juga sebagai pengelola. (8:49). Tadi sampai jam berapa nanti? Biar saya bisa perkirakan ya. Ya. Tapi semuanya itu kemudian memberikan suatu energi positif. Saya berusaha untuk menuangkan di dalam tulisan ya. Menuangkan di dalam tulisan, dan energinya itu positif, sehingga saya mencoba mencari berbagai macam tulisan-tulisan yang mengkolerasikan bagaimana tujuan Al-Quran untuk diamalkan tersebut, tetapi di dalam penerbit-penerbit masih jarang, sehingga saya tuliskan itu di dalam buku yang sebagian isinya saya cetak di dalam Kreatif Budu Tadabbur Quran. Mungkin bukunya bisa ada di depan itu ya, kemarin tadi saya berikan. Dalam rangka apa? Untuk menyebarkan bagaimana kita mempunyai adab dan akhlak ketika kita mempelajari Al-Quran. Jadi ada sinkronisasi atau sinergi. Kemudian di dalam hadis Jundub bin Abdillah juga mengatakan bahwa dulu kami itu para remaja belajar Al-Quran
dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Saya yakin ini sudah sering didengarkan. Kemudian setelah kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Kemudian bagaimana ini kita implementasikan? Jadi di dalam tulisan itu saya juga mencoba untuk menuliskan bagaimana implementasinya. Jadi Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 23 tahun hampir diturunkan itu ya. 13 tahun dia di fase Makkah. Dia turun ayat-ayat itu hubungannya semuanya berhubungan dengan namanya keimanan. Dari iman kepada Allah, iman malaikat, iman kepada kitab suci, Rasul, kemudian hari akhir, kemudian qada dan qadar. Dan itu tercermin dari 3 juz belakang itu ya. Semuanya bercerita tentang itu. Kalau kita berbicara di dalam namanya ilmu otak ya, otak. Salah satu pengulangan yang pendek diulang-ulang terus, dia mampu masuk ke dalam otak bawah sadar. Otak bawah. Sehingga otak bawah sadar itu akan membuat suatu gerakan refleks akhlak. Ini adalah suatu kebaikan yang diulang-ulang. Nanti ada bagannya ya. Jadi keimanan demikian, sehingga pada saat di Mekah tersebut, maka lahirlah namanya Bilal yang disiksa dengan kayak gitu, dia nggak mempan, ya kan? Kemudian para sahabat yang lain diboikot, kemudian disiksa dan sebagainya. Lah ini berbuah pada akhlak seorang yang sabar terhadap berbagai macam ini. Maka ketika nanti kita mengimplementasikan di dalam Al-Quran yang kita pelajari mungkin dalam panduan menghafal, nah ini kita sudah praktekkan bagaimana kita menghubungkan namanya Quran yang kita hafal dengan keimanan. Dan kehidupan sehari-hari narasinya harus dihubungkan dengan keimanan. Kenapa anak-anak harus menghafal Quran? Kenapa anak-anak harus belajar? Kenapa anak-anak harus pandai? Kenapa anak-anak harus membantu orang tua? Kenapa anak-anak harus tidak boleh bullying, tidak boleh menghina? Kenapa anak? Semuanya harus dihubungkan dengan namanya iman. Sehingga kalau ini dilakukan dengan repetition, dengan terus menerus, maka dia akan masuk ke dalam otak bawah sadar, sehingga refleks akhlaknya akan tercermin di dalam Al-Quran tersebut. Ini salah satu ini. Jadi akhlak. Jadi korelasinya bagaimana kita mungkin di dalam ini ya, hampir semua sekolahan, semua institusi pendidikan mesti ada namanya mencetak anak yang berakhlak ya. Nah, jadi kalau kita mencoba untuk menghubungkan, kenapa demikian? Jadi akhlak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkataannya yang masyhur juga ya, bahwa nanti tolong diingatkan kalau sudah terlalu ini ya. Saya coba untuk mengatur waktu karena kemungkinan juga enggak ini. Innama bu'istu li utamiya makarimal akhlak. Sesungguhnya kami Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Rasulullah gimana? Karena khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya sebagaimana di Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqul azim. Akhlak Rasulullah itu akhlakul azim yang ada di dalam Al-Qalam itu ya. Jadi kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW, maka kita harus tahu semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, maka itulah akhlak dari Rasulullah. Jadi cara sistematisasi berpikirnya demikian. Sehingga kalau kita tidak mengetahui nilai-nilai apa yang ditanamkan di dalam Al-Quran, maka kita nggak akan mungkin bisa mengimplementasikan di dalam akhlak. Jadi kalau kita buat di bagan begini ya Pak, Bapak Ibu yang menggunakan Allah SWT. Jadi kalau di dalam buku itu saya ceritakan bahwa kalau kita mencetak namanya akhlak. Jadi akhlak itu dia produk dari pengulangan aktivitas kebaikan yang terus menerus. Seorang yang berinfak sekali dia belum membentuk suatu akhlak. Karena sekali, ya kan? Tapi kalau diulang berkali-kali maka dia membentuk akhlak seorang yang dermawan. Nah kayak gitu. Cara berpikirnya begitu. Nah,
Kalau akhlak tadi, kalau baik dimiliki satu personal itu akhlakul karimah ya. Tapi kalau semua komunitas ini akhlaknya baik semua, maka dia membentuk suatu budaya. Ya. Jadi ada budaya, itu kalau sudah membentuk komunitas, kemudian ada namanya akhlak. Akhlak ya ini kita ambil berasal dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Ada akhlak tercela, ada akhlak terpuji. Akhlak tercela dari perbuatan jelek, maka akhlak terpuji dari perbuatan baik. Nah, kata kunci adalah repetition, ada diulang. Sehingga ketika kita ingin punya anak yang dia itu seorang yang pembelajar, maka kita harus bagaimana merepetition belajarnya tersebut. Nah, nanti masuk pada kenapa kok susah belajar dan sebagainya pada teknis bagaimana memotivasi mereka menjadi pembelajar. Nanti masuk pada teknis. Kembali kepada ini ya. Kemudian seseorang itu berbuat karena apa? Ya. Jadi orang itu berbuat karena hasil pikiran. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa tidak hadir di sini. Bisa mempunyai alasan karena memikirkan sesuatu. Nah, pikiran atau mindset tadi ya. Jadi pikiran itu akibat dari nilai-nilai positif yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi mekanismenya begini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita mentadaburi Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif itu dibenamkan dalam pikiran membentuk suatu mindset. Mindset itu mengakibatkan perbuatan yang diulang-ulang akan membentuk akhlak. Akhlak yang terjadi secara masif akan membentuk budaya. Jam karet itu budaya. Karena sudah masal ya kan. Untuk memperbaikinya apa? Ya kita harus lawan dengan budaya. Kalau kita mengadakan acara harus on time. Lah yang hadir masih 1-2. Kalau mengubah itu memang terkadang hambatannya demikian. Ya sudah 1-2 kita mulai. Itu yang kita lakukan ketika rapat-rapat ya. Jadi kalau kita ini ya sudah toleransi berapa kita mulai saja. Untuk apa? Ya kita mulai dari diri kita. Jadi anak nanti juga tidak akan bisa mempunyai akhlak dan adab yang baik kecuali gurunya juga mempunyai adab. Maka laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi Quran itu bukan turun hanya kepada anak, tapi Quran itu turun kepada asatid dan kepada pengelola semua orang itu diturunkan dengan Al-Quran. Sehingga semua punya beban untuk mengamalkan Al-Quran. Nah ini, tadi mekanismenya demikian ya. Kemudian dari tadi mereka belajar belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Sehingga ada sinkronisasi ketika dia belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman. Nah, kayak gitu. Kemudian salah satu kebiasaan dari para sahabat juga. Di situ disebutkan, kami diajarkan oleh para sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mengajarkan kami belajar 10 ayat demi 10 ayat dan dia tidak bertambah kecuali dia tahu ilmu dan amalnya. Tapi kalau sekarang kita sudah diberikan Al-Quran secara utuh ya. Secara utuh itu kita sudah disediakan. Lalu bagaimana mengkompromikan di dalam aplikasinya ya. Jadi kata kuncinya gini juga. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita, kami belajar Al-Quran itu sekaligus belajar ilmu dan sekaligus belajar amalnya. Nah, dari sini ada kata kunci namanya tadi iman, ada kata kunci namanya ilmu ya, ada kata kunci namanya amal. Iman, ilmu, amal. Jadi ini yang harus menjadi suatu target yang diuduk-uduk. Iman, ilmu, amal. Tidak akan terbentuk akhlak kecuali dia ada amal. Tidak akan terbentuk amal kecuali dia tahu yaitu ada ilmu. Dan tidak akan terbentuk ilmu yang akan berbarokah nanti ketika dia dilandasi dengan Al-Quran. Nah ini, kalau kita ingin membentuk budaya akhlak yang baik, maka kita mulai dari demikian.
Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tadi ya. Jadi ini juga perkataan yang semua saya catat. Nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu menginginkannya akan saya share. Jadi Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahul Darus Sa'adah, dia menyebutkan bahwa jika ada orang yang mempelajari membaca Al-Quran, kemudian dia merenungkan, mentafakuri, sampai pada suatu ayat yang ayat itu bisa menjadi pengobat bagi hatinya, ayat itu bisa bermanfaat bagi hatinya, ayat itu bisa memupuk keimanan bagi dia, dan ayat itu membuat dia bisa berlezat-lezat dengan Al-Quran, maka membaca dan mentadaburi satu ayat itu dia lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tetapi dia tidak memikirkan isinya. Ini sesuatu yang, sehingga dari situ saya mencoba untuk memikirkan bagaimana membuat metode aplikasinya ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami rumuskan di dalam program bagaimana kita melengkapi tahfidz kita, yaitu dengan 5T. 5T itu pertama adalah tilawah. Jadi apa yang kita lakukan ya? Tilawah Al-Quran, maka membaca tilawah. Karena kalau kita ingin tahu isi nilai-nilai Al-Quran itu, maka kita lanjutkan menjadi tadarus. Kurang berapa menit, Mas? Oh iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pesan yang saya kirim ini. Tadarus membaca terjemah tafsiriyah. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur, merenungkan. Jadi ayat Quran ini bentuk aplikasinya bagaimana, bentuk prakteknya bagaimana, apakah ada perbuatan amalan kita yang bertentangan dengan Quran ini, dan seterusnya. Ada 4 perubahan yang saya tuliskan. Kemudian setelah ditadaburi kita tahu bentuknya, kemudian ditatbik, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi taslih, akan terjadi perubahan. Kalau kita ingin mengubah diri kita, anak-anak kita, dan seterusnya tadi, maka mulai dengan namanya proses pemahaman tadi, sehingga akan terjadi perbaikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah dari program ini kita telurkan kemarin, kita bentuk nanti kalau orang sudah baca ada namanya indeks tadabbur Al-Quran secara personal. Jadi follow up dari ini orang membaca. Jadi kalau orang, saya teringat Ustadz Bahtiar Nasir ketika bertanya ya, ada enggak yang pernah menghatamkan terjemah Al-Quran dari depan sampai belakang? Enggak ada 1%. Saya juga tersentak dengan itu. Maka kemudian saya selesaikan dan kita jadikan suatu kebiasaan. Sehingga mungkin 10 kali saya menghatamkan karena sudah jadi suatu kebiasaan. Sehingga nanti membentuk namanya pola pemahaman. Kita buat dalam namanya produk indeks tadabbur Quran. Sehingga saya membayangkan kalau yang tahfidz 30 juz itu sama anak-anak saya juga, kowe nggawe oleh. Biar kamu tahu isinya Al-Quran A ketuk Z sehingga membentuk suatu pola. Nah, masing-masing personal akan ini. Nah, nanti follow up-nya ada namanya tadabbur Quran dalam membentuk solusi. Saya pernah praktekkan dalam suatu diskusi ketika judulnya potensi konflik dalam suatu musyawarah. Ya, ada beberapa ini. Dan mungkin seterusnya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sudut pandang yang lain terhadap Al-Quran. Sebenarnya bukan sudut pandang yang lain. Kita mencoba untuk mengembalikan bagaimana para sahabat Rasulullah dan para ulama-ulama belajar Al-Quran sehingga berbuah menjadi suatu adab dan akhlak. Sehingga kita sinkronisasi antara menghafal Al-Quran dengan terbentuknya adab dan akhlak melalui suatu proses tadabbur Al-Quran. Dan satu lagi mungkin yang ini penting dalam suatu pembinaan ya, dalam suatu pendidikan,
proses tadabbur Al-Quran akan menaikkan logika analisis, akan menaikkan penalaran. Sehingga mereka nanti kalau terbiasa dengan namanya mengkaitkan suatu hal dengan Al-Quran, maka akan mempelajari fisika, kimia dan sebagainya yang dia berbasis logika, insya Allah dia akan lebih mudah. Karena otak itu sudah mulai terlatih menghubungkan antara hal satu dengan hal-hal yang lain. Dan inilah yang dipelajari para ulama. Mudah-mudahan berikan kepada kita manfaat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.